Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Rafli, NIM 105841108723. Di sini saya akan mempresentasikan membandingkan strategi greedy dan dinamik programming pada Knapsack problem. Presentasi ini akan mengulas secara mendalam pendekatan algoritmik populer, yaitu greedy dan dinamik programming atau disingkat DP. Dalam menyelesaikan knapsack problem, kami akan membandingkan efisiensi, kompleksitas, dan kualitas solusi yang dihasilkan oleh masing-masing strategi. Apa itu knapsack problem? Knapsack problem adalah masalah optimasi klasik dalam ilmu komputer, di mana tujuannya adalah untuk merangkaian objek untuk di mana tujuannya adalah memilih serangkaian objek untuk dimasukkan ke dalam knapsack atau ransel dengan kapasitas terbatas. Masalah ini melibatkan pemilihan objek dengan nilai maksimal tanpa melebihi kapasitas knapsack. Contoh sederhana adalah memilih barang berharga untuk dimasukkan ke dalam tas dengan kapasitas terbatas. Seperti seorang pendaki yang harus memilih barang esensial. Tipe utama yang sering dibahas adalah 0/1 knapsack, di mana setiap objek hanya bisa diambil seluruhnya atau tidak sama sekali. Algoritma greedy adalah strategi, strategi pertama greedy algoritma. Algoritma greedy adalah pendekatan yang intuitif dan seringkali dan sering dan seringkali paling cepat dan menyelesaikan masalah optimasi. Dalam konteks knapsack problem, strategi ini berfokus pada pengambilan keputusan lokal terbaik dengan harapan mencapai solusi lokal terbaik, global terbaik. Pilih objek berdasarkan rasio nilai atau berat tertinggi secara berurutan hingga knapsack penuh. Algoritma ini cepat dan sederhana dengan kompleksitas 0 (n log n garis kurung) dengan langkah sorting awal yang diperlukan untuk mengurutkan objek berdasarkan rasio nilai per berat, nilai atau berat. Grady sangat cocok untuk masalah fraksional knapsack, di mana objek bisa diambil sebagian, berarti tidak terlalu optimal untuk 0 atau 1 knapsack. Contoh, memilih barang dengan nilai berberat terbesar terlebih dahulu sampai kapasitas tas habis. Strategi kedua, dynamic programming atau DP. Dynamic programming adalah metode yang lebih canggih yang menjamin solusi optimal untuk knapsack problem 0/1. Pendekatan ini memecah masalah menjadi submasalah yang lebih kecil dan menyelesaikannya secara rekursif. DP menggunakan tabel untuk menyimpan solusi dari submasalah yang telah dihitung sebelumnya, mencegah perhitungan berulang, prinsip optimalitas dan substruktur optimal. Algoritma ini mempertimbangkan semua kombinasi optik yang mungkin untuk memastikan penemuan hasil yang benar-benar optimal. Kompleksitas waktu DP adalah 0 (NW) garis kurung, di mana N adalah jumlah subjek dan W adalah kapasitas knapsack. Meskipun lebih lambat dari kredit, DP menjamin solusi terbaik. DP selalu member DP selalu memberikan solusi optimal untuk knapsack problem 0/1. Analisis kompleks algoritma. Memahami kompleksitas waktu dan ruang adalah kunci untuk memilih algoritma yang tepat untuk situasi tertentu. Grady 0 (n log n baris kurung on (n 0 (n baris kurung) tidak selalu optimal.
Terus dinamik itu dinamik programming nol balas kurung n w balas kurung nol dalam kurung n w dalam kurung balas kurung selalu optimal. Grady unggul dalam kecepatan, terutama untuk dataset besar, tetapi mengorbankan jaminan optimalitas. Sebaliknya, DP menjamin solusi optimal, namun dengan biaya komputasi yang lebih tinggi, terutama jika kapasitas Knapsack W sangat besar. Desain pengujian dataset. Kami akan menggunakan beragam ukuran atau jumlah objek mulai dari kecil 10 sampai 50 hingga besar 10 50 hingga besar 100 500 serta kapasitas knapsack W yang bervariasi 100 500 1000. Hal ini untuk melihat kinerja pada berbagai skala masalah. Parameter, nilai dan berat objek akan dihasilkan secara acak dengan distribusi yang berbeda. Misalnya, nilai tinggi dengan berat rendah atau sebaliknya. Untuk mensimulasikan skenario dunia nyata. Metode, kedua algoritma Grady dan DP akan dijalankan pada setiap dataset yang sama persis untuk memastikan perbandingan yang adil. Pengukuran. Kami akan mengukur waktu eksekusi dalam detik dan dan nilai total solusi yang dihasilkan oleh masing-masing algoritma. Selanjutnya, hasil pengujian. Contoh dataset. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita lihat hasil pengujian pada dataset spesifik dengan 100 objek dan kapasitas knapsack 500. Angka-angka ini menunjukkan trade-off yang jelas antara kedua algoritma. Kredit, waktu 0,02 detik, sangat cepat. Nilai total 4.500 suboptimal, menunjukkan kecepatan yang luar luar biasa, namun solusi yang diberikan tidak mencapai nilai maksimal yang mungkin. Dynamic programming, waktu 1,5 detik lebih lambat, total nilai 5.200 optimal. Meskipun membutuhkan waktu lebih lama, DP berhasil menemukan solusi yang optimal, yaitu nilai total tertinggi yang mungkin. Visualisasi grafik kinerja selanjutnya akan jelas menunjukkan trade-off antar kecepatan, eksekusi, dan kualitas solusi yang dihasilkan. Nah, grafik perbandingan kinerja. Grafik ini secara visual mem- grafik ini secara visual memperlihatkan perbedaan kinerja antara algoritma Grady dan dynamic programming. Kita dapat melihat bagaimana waktu eksekusi DP meningkat signifikan seiring dengan ukuran dataset, tetapi nilai solusi yang dihasilkannya tetap konsisten pada level optimal. Sebaliknya, Grady mempertahankan waktu eksekusi yang rendah, namun nilai solusinya cenderung lebih rendah dari DP, terutama untuk kasus 0%. Grace total subtim evaluasinya, Grady-nya lebih cepat. Terus, kapan memilih Grady atau DP? Untuk Grady, pilih Grady saat Anda membutuhkan solusi cepat, terutama dengan dataset yang sangat besar, dan Anda dapat menoleransi solusi yang mungkin suboptimal. Ini ideal untuk masalah yang tidak memerlukan kecepatan 100% atau ketika solusi
Atau ketika solusi optimal terlalu mahal secara komputasi. Untuk DP, pilih dynamic programming saat solusi optimal adalah prioritas utama dan kapasitas knapsack secara jumlah objek dalam kurun N terus tidak terlalu besar. DP adalah pilihan terbaik ketika ketepatan solusi adalah krusial dan sumber daya komputasi memungkinkan. Dalam beberapa skenario yang lebih kompleks dan berskala besar, op- kombinasi dari heuristik termasuk greedy dan DP atau metode mata heuristik dapat digunakan untuk menemukan solusi yang lebih baik dalam waktu mengajar. Terus kesimpulan dan rekomendasi. Grady itu efisien. Algoritma Grady menawarkan efisien tinggi, namun seringkali menghasilkan solusi suboptimal untuk 0/1 knapsack. DP optimalitas terjamin. Dynamic programming menjamin solusi optimal tetapi dengan biaya komputasi yang lebih tinggi. Pilih strategi yang tepat. Pilih antara greedy dan DP harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi, apakah kecepatan atau optimalitas yang menjadi prioritas utama. Eksplorasi lanjutan untuk masalah skala besar atau sangat kompleks. Pertimbangkan metode lain seperti Branch dan Brown atau mata heuristik. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.